Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, para pengusaha kapal, para pemilik kapal, para operator kapal, dan para agent kapal atau shipping management yang intensif sehari-hari itu bergelut dengan pengoperasian kapal. Kawan-kawan semua, kalau beberapa saat yang lalu saya berbagi perihal shipping management, perusahaan shipping management. Kali ini saya akan berbagi salah satu subsektor daripada shipping management. Salah satu subsektor dari shipping management adalah mengenai crewing manager. Itu adalah subsektor, satu bisnis, satu usaha yang terkait dengan pengelolaan atau manajemen pelaut atau manajemen ABK, anak buah kapal. Di samping itu ada lagi subsektor yang lain, misalnya manajer teknis, ya, subsektor manajer teknis itu terkait dengan perawatan dan perbaikan. Ada lagi subsektor logistik, ya, itu terkait dengan supply, ya. Kemudian ada lagi subsektor shipping accountant, itu juga subsektor, ya. Biasanya shipping management besar itu melayani banyak subsektor dan digabungkan menjadi satu, menjadi shipping management, perusahaan shipping management. Nah, kali ini saya tidak akan berbicara yang besar. Ada satu shipping manager yang subsektor crewing itu atau manajer crew ini dikeluarkan. Jadi dia membuat entitas tersendiri, perusahaan sendiri, badan hukum sendiri. Nah, badan hukum ini disebut dengan crewing manager. Nah, hari ini saya akan berbagi ilmu yang fahman thayyibah yang semoga bermanfaat bagi kita semua, para praktisi maritim, para pelaku bisnis di dalam sektor kemaritiman. Kawan-kawan semua, yang namanya subsektor pasti kerjaannya lebih lingkupnya lebih kecil, tidak sebesar shipping management, ya, tidak sebesar shipping management. Subsektor crewing ini itu biasanya lebih sempit, hanya mengurusin urusan kru kapal, calon kru kapal, sudah bekerja sebagai kru kapal, dan bagaimana mengakhiri dalam bekerja di atas kapal. Sebagai contoh pekerjaan skop lingkup, ya, lingkup pekerjaan daripada crewing manager yaitu melakukan recruiting dari sekolah-sekolah pelayaran, itu dilakukan oleh crewing manager. Dia mempunyai hubungan baik dengan seluruh seluruh sekolah-sekolah pelayaran, ya. Itu pekerjaan utama daripada crewing manager. Dia juga mempunyai database mengenai kru kapal mana yang sedang bekerja dan mana yang belum bekerja. Crewing manager itu pekerjaannya adalah untuk merekrut, ya, calon-calon ABK, pelaut-pelaut yang belum bekerja di atas kapal dan disalurkan ke perusahaan pelayaran atau kapal-kapal yang sedang membutuhkan untuk mengisi lowongan-lowongan menjadi kru kapal. Itu adalah salah satu pekerjaan crewing manager, yaitu merekrut. Ada satu lagi pekerjaan dia yang sangat penting, yang ini tidak boleh tidak ada, karena pekerjaannya hanyalah merekrut dan menyesuaikan kompetensinya, maka pekerjaannya adalah memverifikasi
apakah pendidikannya sudah memenuhi, apakah pelatihannya sudah memenuhi, apakah ada kompetensi yang ada di dalam pelaut tersebut. Kalau belum ada, maka tugas daripada manajer, crewing manager ini meningkatkan, memberikan support pendidikan kepada calon ABK tersebut, memberikan pelatihan, bisa in-house di dalam crew manager tersendiri, crewing manager, atau ditrainingkan di tempat ketiga, pihak ketiga, ya, lembaga pendidikan. Itu adalah nomor dua, tugas yang nomor dua daripada crewing manager, yaitu meyakinkan bahwa pendidikan dan pelatihan pelaut itu pasti harus ditingkatkan COC-nya, Certificate of Competence, Certificate of Provision, ya. Kalau masih di dalam negeri Indonesia mungkin masih belum terasa, tapi kalau sudah mengarah untuk kapal-kapal bendera lain, bendera Singapura, Korea, Vietnam, Malaysia, atau China, ya, atau Jepang, atau di Dubai, itu misalnya Panama, ya, atau di Latvia, atau di Australia, membutuhkan kompetensi tertentu, yang mana kompetisinya pasti lebih tinggi daripada kawan-kawan yang mungkin masih baru lulus atau masih bekerja di dalam pelayaran nasional di dalam negeri sendiri. Dan yang utama yang ketiga, ya, tugas yang ketiga daripada crewing manager itu tidak saja memberikan pendidikan, tidak saja memberikan pelatihan, tetapi mempertahankan kualifikasinya, kualitasnya itu harus sama. Bahkan kalau perlu meningkat. Pada saat dia off, dia mengambil pendidikan lain. Nah, ini salah satu tugas daripada crewing manager. Terutama apa? Terutama kepada perwira senior, kapten kapal, ya. Kapten kapal tidak boleh hanya di situ saja. Dia harus tetap ditingkatkan, kompetensinya ditingkatkan, ya, ditingkatkan menyesuaikan dengan regulasi-regulasi terbaru, terutama menyesuaikan dengan STCW 2010 Manila Convention, atau kalau MLC 2006 dan lain-lain. Jadi kompetensi seperti ini harus dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan. Ini tugas daripada crewing manager. Lalu yang kelima, yang keempat ini yaitu berkaitan administrasi, ya. Jangan sampai kru kapal itu tidak well recorded. Jadi well recorded. Semua urusan ABK itu menjadi tanggung jawab crewing manager. Jadi bila ABK itu mendaftar di crewing manager tertentu, maka seluruh urusan ABK itu sebenarnya bisa dihandle oleh crewing manager tersebut, termasuk urusan keluarganya, urusan gajinya, kesejahteraannya, tunjangannya, kapan dia harus kesehatan, medical check up-nya, dan sebagainya. Jadi ternyata menjadi crewing manager ini adalah pekerjaan yang menantang, prospektif, dan boleh dibilang ada unsur kemanusiaan, sosial kemanusiaan, humanisnya ada. Jadi semua urusan ABK, kalau ABK tersebut mendaftarkan dirinya di crewing manager, terdaftar di situ, maka akan menjadi pertimbangan dan perhatian khusus daripada crewing manager. Kemudian yang kelima, tentunya kalau tadi saya katakan record, jadi ada namanya buku-buku pelaut, seaman book, itu ada di dalam crewing manager. Seluruh sertifikat, ya, baik kopi, ya, kopinya itu sudah ada semua. Jadi ada namanya
register buku register ABK yang didaftarkan atau yang dikelola oleh crewing manager. Mau terjadi accident, ya, kecelakaan taruh kata di negara Mongolia, dia masuk di kapal bendera Mongolia, kecelakaannya di Lautan Pasifik, maka crewing manager tersebut harus bisa membukakan data tersebut. Ini mungkin harus dibuka mulai sekarang ini karena ini dasarnya ya, dasar crewing manager. Kami berbagi hanya karena konvensi yang saya baca, aturan yang saya baca, dan diimplementasikan kepada kegiatan bisnis kemaritiman. Semua misalnya tadi itu terkait dengan kesehatan misalnya, medical check up-nya, sakitnya apa rekomendasi dokter, ya, rekomendasi dari medical check up itu apa, itu menjadi perhatian utama daripada crewing manager. Ya, ini memang lebih ke arah humanis ya, humanis. Kemudian kalau itu dia sudah diteken kontrak dan dimasukkan ke suatu perusahaan dan dipekerjakan di atas kapal, maka pekerjaan seorang crewing manager ini adalah melakukan pemberian tiketing, ya, akomodasi, ya, transportasi, travelingnya sampai menuju ke tempat kapal tersebut. Itu tanggung jawab daripada crewing manager. Tanggung jawab crewing manager. Sedemikian juga dari rumahnya sampai ke local transportation, sampai pesawat menuju ke local transportation, arriving di pelabuhan, di airport, di mana kapal dekat berada, kemudian local transportation, speedboat sampai ke atas kapal. Itu adalah tugas daripada crewing manager, mengirim seorang ABK sampai bekerja di atas kapal. Kawan-kawan semua, tentunya ini ada batasannya, ada kemampuan ya. Seorang crewing manager ada kemampuan, ada batas kemampuannya. Jadi nanti di dalam kontrak dengan suatu particular shipping company, misalnya di perusahaan pelayanan A dengan seorang crewing manager, ada kontraknya, pembagian kontraknya, you membiayai apa, crewing manager membiayai apa, sehingga tidak memberatkan. Ada yang seperti itu. Jadi ada secara parsial diatur dalam kontrak ya, di dalam kontrak. Dan kontrak antara pemilik kapal dan crewing manager ini dibukukan di dalam satu standar ya. Standarnya ada dua ya. Namanya crewman A ya, crewman A dan crewman B. Ya, crewman A ini dan crewman B ini diterbitkan standar ini oleh BIMCO ya. Ya, kita tinggal adopsi saja apa bedanya antara crewman A dan crewman B, nanti kita jelaskan terpisah. Kemudian bendera kapal ya, seorang crewing manager juga harus tahu orang pelaut ini akan ditempatkan di bendera kapal mana, dan dia harus mengetahui aturan daripada negara itu supaya tahu kompetensinya. Nah, sekarang sudah ada softwarenya ya. Softwarenya ini dibuat oleh kawan kita ya, kawan-kawan kita yang tempo hari sempat mempresentasikan kepada saya, bagus sekali. Jadi tinggal kita klik misalnya kapal dari negara taruh kata Latvia, maka aturan kompetensi krunya sudah ada. Kemudian kita lihat kru yang tinggal ada di Jakarta, klik, maka ketemu berapa jumlah ABK yang mempunyai kandidat, yang sebagai kandidat. Nah, dari situ kita pilih mana yang terbaik dan kita masukkan di situ. Dan fitur-fiturnya banyak, fitur-fiturnya. Kalau nanti ingin lebih jelas bisa menghubungi saya atau nanti saya lanjutkan ke kawan saya yang bikin aplikasinya itu. Kawan-kawan semua,
Tentunya kapal itu ada yang didaftarkan ya, didaftarkan di Indonesia, didaftarkan di mana, didaftarkan. Nah, khusus untuk negara landlocked country ya, biasanya pemiliknya itu bukan dari negara Mongolia, tapi negara lain. Misalnya ada di Indonesia, bisa punya kapal bendera Mongolia. Atau mungkin Panama itu benderanya Panama tapi pemiliknya Jepang. Nanti aturannya ini juga harus mengikuti. Kita harus kontrak dengan pemilik kapal yang ada di Jepang ya. Pemilik kapal yang ada di Jepang. So tergantung daripada pendaftaran dan kepemilikan kapal. Atau di istilahnya kebangsaan kapal itu biasanya benderanya ya. Kemudian ketergantungan juga kepada kita mengontrak dengan suatu perusahaan ya yang mempunyai kapal 5 dan kapal 1. Itu berbeda ya. Kapal 5 dan kapal 1. Potensi supply-nya lebih banyak kapal yang 5. Tapi kalau kapal yang 1 potensinya paling cuma 20 kru. Jadi kita memilih database kita ya, ini berkaitan dengan big data ini. Database kita kita sesuaikan di situ. Dan kita harus adil ya. Harus adil antara kapal satu dan kapal yang lain. Ini satu prinsip daripada shipping manager dan juga crewing manager ya. Perusahaan shipping management tidak boleh memprioritaskan membuat tidak adil dalam perlakuannya. Sekali berbuat tidak adil, maka akan terbelit pada manajemennya sendiri. Akan terbelit ya, manajemennya sendiri. Dan tentunya ujungnya adalah kualitas ABK harus dijaga. Kualitas ABK dari yang ada di dalam crewing manager. Banyak perusahaan pemilik kapal atau shipping manajemen yang profesional itu dalam hubungan kaitannya antara shipping manajemen subsektor crewing manager dan pemilik kapal itu biasanya tujuannya satu, biaya yang murah ya. Kalau dikelola pemilik kapal biayanya X, tapi kalau dikelola oleh shipping crewing manager itu harusnya adalah X minus, kurang dari X ya, kurang daripada X. Ini adalah beneficial. Jadi pemilik kapal akan berpikir kalau beneficialnya tinggi, jadi pengurangannya tinggi, pengurangannya sangat tinggi, sehingga pemilik shipping manager atau crewing manager ini kalau dia kliennya banyak biasanya akan lebih murah ya. Biaya pengelolaan krunya ini akan lebih murah karena dia subsidi silang ya, melakukan subsidi silang. Jadi akibatnya pemilik kapal menganggarkan untuk crewing ini agak lebih murah karena cost daripada crew cost ini sangat tinggi sekali, gaji kru dan lain sebagainya sangat tinggi sekali. Kemudian kebanyakan bagaimana cara mengurangi lagi? Pemilik kapal kadang-kadang kenapa kok mencari negara-negara bendera kemudahan ya, bendera kemudahan, non convenient flag. Kenapa? Karena untuk menekan cost, untuk menekan pengeluaran. Itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menekan pengeluaran. Kenapa Pak kok ada bendera Panama kemudahan, bendera Mongolia, Liberia dan sebagainya? Ya karena untuk biaya yang murah ya, biaya yang murah. Kemudian yang terkait ini pertanyaan kawan satu lagi yaitu mengawaki kapal. Nah, Pak, kadang-kadang ada pemilik kapal yang ingin beroperasi hanya di negara-negara yang sedang berkembang ya, muatannya sebenarnya bukan karena sedang berkembang. Ini adalah misi PBB, yaitu untuk memperlancar perdagangan dunia. Jadi transportasi komoditi dari suatu negara A ke negara B, negara C ini adalah
tugas PBB, dan suplai daripada kru ini tugas pemilik kapal dan tugas crewing manager. Nah, crewing manager itu biasanya akan mencari penempatan orang-orang yang kompetensinya mungkin agak kurang pada kapal-kapal yang masuk ke negara-negara yang jumlah ratifikasinya itu agak mengecil, ya, agak jumlahnya tidak seluruh konvensi itu diratifikasi. Semakin negara itu tidak meratifikasi, maka semakin mudah crewing manager ini mensuplai kru kapal, sehingga perusahaan pemilik kapal bisa mengurangi biayanya, ya, dan kualitasnya juga ditingkatkan, karena bisa dikurangi. Akhirnya biaya yang bisa saving tadi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas daripada kapal, ya, dan kualitas daripada kru kapal. Mungkin ada kontraknya, yaitu terkait dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan daripada kru ini, memang dilakukan oleh crewing manager, tetapi beban biaya diambilkan dari pemilik kapal. Ada yang seperti itu, sehingga ujungnya adalah terjadi keseimbangan, ya, antara crewing manager harus mempertimbangkan beberapa item pekerjaannya, dan juga crewing manager memperhatikan daripada kesejahteraan daripada ABK. Bila ada seminar-seminar, ada training-training, itu crewing manager yang tidak mempunyai in-house, ya, training, dia akan memasukkan ke training-training yang dibuka secara publish, ya. Namun ada crewing manager yang membuka sendiri, ya, in-house di dalam internal perusahaannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga bahwa kru kapal bisa menjaga keselamatan dirinya, bisa menjaga HSE, bisa menjaga keselamatan kapal, tidak bertindak, bisa melakukan pencemaran. Kemudian alhasil menghindari adanya kecelakaan kapal atau adanya accident, ya, dan juga menghindari adanya klaim, ya. Semakin banyak kita melakukan accident, ya, accident numbernya besar, biasanya klaimnya juga besar, gitu. Kemudian diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, ya. Seorang crewing manager itu, perusahaan, ya, crewing manager itu tidak boleh hanya menyangkut masalah certain waktu tertentu, tetapi ada jangka panjang, ya, jangka panjang. Nah, dahulu yang namanya belum ada namanya BN Watch, itu namanya kru agak banyak. Begitu ada aturan BN Short, BN Watch, krunya dimakin cepat kecil. Bahkan yang namanya radio itu Marconi itu sampai tidak ada. Nah, begitu bergilirnya teknologi komunikasi semakin bagus, elektronik semakin bagus, akhirnya dibutuhkan kualifikasi tertentu. Orang harus ikut ETR, harus ikut ITO, ya. Jadi akhirnya bertambah lagi, ya. Ke depan nanti ada namanya autonomous ship, itu katanya kapal tidak perlu diawaki, di remote, maka akan berkurang. Kebutuhan akan kru ini semakin berkurang. Nah, pemikiran jangka panjang ini harus diperhatikan. Apakah visible? Kalau itu visible, maka segera dibuat diversifikasi usaha di bidang crewing. Tapi kalau itu belum visible, maka bisnis ini akan berkelanjutan. Nggak tahu sampai kapan. Kayaknya autonomous ini masih panjang, ya, masih panjang ini, ya. Ceritanya masih panjang, jilidnya masih panjang. Nah, kebetulan saya juga membahas ini autonomous ini, saya analisa itu sampai kemana impact daripada konvensional shipping ini bagaimana. Jadi harus memperhatikan jangka panjang dan
Ini yang penting. Jangan sampai tim yang ada di dalam crewing manager itu cepat turnover. Karena tim ini sangat penting. Teamwork yang ada di dalam shipping manager. Ya, jadi rekrut untuk shipping manager ini harus orang-orang yang memang kompeten, ya. Para kapten kapal biasanya kompeten, atau orang-orang psikolog itu kompeten. Orang yang ahli dalam human resources, human capital, ini sangat-sangat kompeten. Orang yang ahli di bidang regulasi, ya. Ahli di bidang regulasi IMO, regulasi MLC, ILO, itu harus ahli di bidang HSE. Ada semua di situ. Nah, ini kalau bisa dijaga timnya, jangan sampai terjadi turnover yang sangat tinggi. Ganti orang, jadi akhirnya tidak efektif. Bila sudah merekrut ABK, maka kita tidak boleh membedakan ABK satu dan ABK yang lain. Yang bisa membedakan adalah kompetensinya. Jadi ada namanya berdasarkan urut, ya. Urut, ya. Register berapa, kompetensinya apa. Nah, makanya tidak bisa menggunakan manual, tapi menggunakan software, ya. Software tinggal diinput. Dibutuhkan kualifikasi kapten minimal pengalaman 15 tahun. Klik 15 tahun, ketemu kaptennya, berapa orang. Bisa ketemu 100 orang yang pengalamannya 15 tahun. Begitu pengalaman harus misalnya 10 tahun. Wah, ketemu lebih banyak lagi, ya. Itu software yang akan diberikan oleh kawan-kawan dari praktisi maritim Indonesia. Fleksibilitas harus dijaga, ya. Seorang crewing manager juga hubungan dengan ABK juga harus fleksibel, tidak boleh kaku. Harus berlaku jujur, ya. Harus tegas dan adil, itu semuanya. Ini semua adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh Gulil Moss, ya. Gulil Moss tahun 2004 itu mengatakan crewing manager yang baik adalah crewing manager yang memiliki kesabaran, crewing manager yang terus terang berkata apa adanya, crewing manager yang jujur, tegas dan adil. Gulil Moss 2004. Ini saya catat karena saya tertarik dengan kalimatnya dia. Kalimatnya dia itu menjadi inspirasi bagi para crew manager, ya, untuk bertindak memperlakukan kru itu yang seperti mana. Yang tadi saya katakan, crewing manager harus sabar. Jadi tidak boleh crewing manager itu tidak sabar kepada kru. Kalau kita sudah mendidik ketidaksabaran, kru akan menjadi tidak sabar. Jadi kesabaran daripada crewing manager menjadikan kru itu sabar. Sabar menunggu, ya, untuk penempatan. Yang kedua, fleksibel, ya. Misalnya tempo hari saya ada 2 orang datang, yang satu urgent untuk bekerja, yang satu tidak terlalu urgent. Tapi yang urgent ini sebenarnya masih di bawahnya. Nah, fleksibel. Diajak berunding berdua, akhirnya salah satu ditempatkan. Kemudian berkata terus terang. Katakan di depan apa adanya. Jadi kontrak kita dengan kru itu juga harus jelas. Ya, kontraknya jelas. You harus begini, tanggung jawabnya begini, kewajiban kami begini, ini semua. Dan ini komitmen dan konsisten dilakukan dalam pemenuhannya. Jujur, ya. Jujur, jangan cheating. Sekali crewing manager itu cheating, sudah. Kru kapal itu akan getok tular, hitungannya menit, apalagi sekarang sudah ada sosial media. Jangan sampai masuk di crewing manager tersebut karena dia tidak jujur. Nah, tegas. Nah, tegas itu artinya mengikuti aturan. Prosedurnya sudah ada, sistemnya sudah ada, adil dan sebagainya. Nah, Gulil Moss 2004. Itu kalimat itu sangat terinspiratif bagi saya, ya. Bagaimana mengurusin ABK, karena
biasanya ABK mempunyai persoalan-persoalan sendiri yang berbeda-beda. Seorang crew manager tidak hanya melihat dari tampang depan daripada kru yang mendaftar, tapi harus mengetahui juga background persoalan daripada masing-masing kru. Dan itu masuk di dalam database daripada crewing manager. Dengan demikian, maka kalau kita sudah melakukan hal yang Julel Mos katakan tadi, ABK akan merasa istimewa di hadapan crewing manager. ABK itu diperlakukan seolah-olah diistimewakan, ya, termotivasi ABK-nya itu, dan terbawa untuk meningkatkan pekerjaannya. Perusahaan shipping management yang profesional, ya, atau crewing manager biasanya menawarkan ABK dengan layanan yang begini. Suatu shipping manager yang besar, ya, shipping manager besar, itu crewing manajemennya itu kompleks sekali. Sehingga shipping manajemen yang besar ini, perusahaan shipping manajemen ini biasanya mengeluarkan crewing manager ke entitas yang berbeda, sehingga dia bisa menjadi perusahaan sendiri. Katakanlah anak perusahaan atau perusahaan yang berbeda, subsidiary atau independent company. Jadi itu satu konsep, karena crew manager cukup besar. Terkait manusia itu banyak sekali persoalannya, ya. Kemudian dalam hal kontrak, ya, dalam hal kontrak ini ada, tadi saya katakan, crewing management atau crewing manager berhubungan kontrak dengan pemilik kapal. Itu ditanya, you follow crewman A or crewman B? Apa itu crewman A? Crewman itu adalah salah satu standar kontrak yang harus dibuat oleh crew manager dengan pemilik kapal. Crewman A adalah itu atas nama pemilik kapal. Jadi dia merekrut atas nama pemilik kapal. Jadi pemilik kapal membutuhkan apa, kemudian dia peroleh dari krunya dia. Ini disebut kontrak crewman A. Kebanyakan crewman A ini biaya ditanggung oleh pemilik kapal. Sedangkan crewman B itu adalah biasanya crewing manager ini merekrut sendiri, mengelola sendiri, menempatkan sendiri. Jadi kontraknya dengan pemilik kapal disebut kontrak crewman B. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau lebih jelas lagi, crewman A maupun crewman B ini harus menguasai suatu ilmu yang ada di dalam buku ini, ya. Bagaimana di dalam crewman A itu seorang shipping manager bisa diaudit juga sebagai shipping company, dan ini misalnya ISM code, dia bisa dibaca di sini. Kemudian terkait dengan audit juga demikian, ya. Jadi dilakukan internal audit di ISM code, strategi dan teknis internal audit kepada kapal. Ya, ini hanya sekedar tahu bahwa crewman A dan crewman B itu kedua-duanya harus menguasai di bidang bagaimana implementasi ISM code intinya. Kalau Bapak dan Ibu buka itu di dalam BIMCO, aturan BIMCO, standar BIMCO yang dikeluarkan tahun 93 itu. Ya, pada saat saya sekolah di Newcastle itu saya buka-buka, oh ternyata ada standar BIMCO. Standar BIMCO 1993 ini ada crewman A dan crewman B. Nah, begitu saya ada di Indonesia, saya melihat audit-audit di perusahaan-perusahaan pelayaran, ada yang shipping company, misalnya Tom atau Samudra Indonesia Ship Management dan lain-lain. Oh, ternyata harus menggunakan crewman A dan crewman B, ya. Apalagi Pertamina, ya. Pertamina ini akan membuat shipping manajemen tersendiri. Apakah nanti shipping manajemen ini termasuk di dalamnya crewing manager atau crewing manajernya terpisah? Itu nanti harus kita treatmentnya kita tersendiri, ya. Nanti akan
uh, ada sesi tersendiri akan saya jawab apakah perlu crewing manager keluar dari shipping management atau apakah harus dalam shipping management. Apa impactnya kalau dalam satu entitas atau terpisah dari entitas tersebut. Dan biasanya ya kondisi dunia membutuhkan pelaut itu pada saat-saat kapan? Seorang crew manager harus tahu kapan suatu dunia itu membutuhkan pelaut. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu kapan sih pelaut dibutuhkan. Ya. Nah, catatan saya mengatakan bahwa bila jumlah kapal itu meningkat, ya, jumlah kapal, tonnage-nya meningkat, jumlah tonase kapal, ya, tonase kapal itu berbanding lurus terhadap jumlah kebutuhan akan ABK. Ya, begitu tonasenya naik, jadi kita harus lihat di dalam kurva, ya, sebagai seorang crew manager harus memantau tendensi ya, tren daripada jumlah tonase ini kapan meningkat, kapan menurun. Nah, kondisi ekonomi ya, global ekonomi itu kebutuhan akan tonase, banyak kapal yang lay up biasanya kebutuhan kru akan menurun. Nah, banyak kapal yang lay up karena ekonomi yang krisis, biasanya kebutuhannya akan menurun. Nah, begitu tidak ekonominya bagus, ya, pandemi ini sudah ditangani dengan vaksin yang bagus. Inggris nanti bulan Maret 2021, kalau vaksin ini efektif, maka Inggris membuka pelatihan. Sekolah-sekolah dibuka semua. Jadi ada tendensinya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Jadi kita harus tahu daftar negara di dunia ini. Ratusan negara di dunia, pertumbuhan ekonominya berapa. Negara yang pertumbuhannya bagus, itu biasanya kebutuhan krunya akan banyak. Ya, negara yang bagus. Nah, dengan pandemi COVID ini, pertumbuhan ekonominya menurun, kebutuhan kru juga menurun. Kebutuhan kru berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi ini tips yang kedua bagi crew manager, yaitu lihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau pertumbuhannya bagus, disitulah letaknya ada kebutuhan akan kru. Kalau itu tidak bagus, maka jangan ditawarkan kru, pasti tidak akan butuh kru. Ya, saat ini memang kondisi pandemik, ya, banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya jatuh, bahkan ada yang mendekati zero, ada yang minus sekarang itu. Nah, ini kalau yang masih ada pertumbuhannya, ya, angkanya positif, itu mungkin masih membutuhkan. Tapi kalau yang sudah mendekati zero atau minus, itu tidak membutuhkan. Kawan-kawan semua, ada satu pertanyaan kalau tidak salah saya catat di sini. Perusahaan shipping manajemen yang besar akan menghadapi masalah dengan penyelenggaraan pelatihan dan rekrutmen. Nah, ini perusahaan yang cukup besar, yang sudah spreading, ya, cukup jangkauannya, laba-labanya sudah banyak, seperti Bernard Schulte Ship Management, V-Ship, atau BSM, atau apa itu, Wilhelmsen, ya, atau Tom, ya, di mana jangkauannya sudah cukup banyak. Mungkin dari kutub utara, kutub selatan, keliling dunia ini ada namanya shipping management atau crewing manager yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah demikian, ini perusahaan besar, sehingga perusahaan besar ini harus membuka representatif di suatu negara, harus membuka ini. Nah, begitu dia membuka di suatu negara, maka di situ harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang tidak terpusat. Ya, mungkin ada database pelatihannya di pusat, tetapi bisa long distance
training, ya, akhirnya bisa komunikasi dan bisa mencetak, ya, calon-calon pelaut dari negara-negara seluruh dunia. Dan ini relatif lebih murah. Nah, bila konsultasi bisa ke, yang ingin konsultasi bisa ke deskripsi yang ada di dalam channel YouTube ini. Channel ini adalah channel edukasi, ya, channel memberikan pembelajaran yang gratis, tidak dipungut biaya, ya. Dan harapan daripada channel ini adalah ilmu yang bermanfaat, mengalir pahalanya ila yaumil akhirat. Dapat disimpulkan, ya, saya akan membuat kesimpulan di sini bahwa dari hal-hal terkait dengan crewing management ini, bahwa manajemen ABK, mengelola ABK, mengelola pelaut, yang merupakan pekerjaan yang sangat utama, ya, bagi seorang crewing manager. Bagi shipping company memang ini bagian, tapi bagi crewing manager ini pekerjaan utama, mengelola ABK, mengelola pelaut, kandidat ABK, pekerjaan utama. Dan semuanya ini tujukan untuk kepentingan ABK. Kalau kita berorientasi untuk kepentingan ABK, pasti perusahaan itu ada benefitnya, minimal ada benefitnya, ya, otomatis, secara otomatis. Jadi tidak mungkin pemilik kapal kontrak dengan tidak ada margin, ya, beneficial margin itu. Dan crewing manager ini lebih banyak dimasukin kawan-kawan yang dari HRD, ya, human resource, sekolah mengenai sosial, mengenai psikolog, ya, ahli-ahli psikolog ini harus bisa sekarang mendirikan namanya crewing manager. Itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya berikan. Semoga sharing singkat ini terkait dengan crewing manager bisa bermanfaat bagi crewing manager atau shipping management, ya, perusahaan shipping management maupun perusahaan crewing manager. Nah, ke depan nanti akan saya berikan sesi-sesi yang lain, angle-angle yang lain daripada shipping management. Demikian, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.